Hai, perkenalkan nama saya Risma Aulia Salsabila. Saya dari kelas 2A Informatika dengan NPM 22106311700100. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan saya. Terdapat 2 soal ujian tengah semester. Yang pertama yaitu diberikan sebuah link list yang merepresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap node dalam link list merepresentasikan 1 bit dari bilangan biner tersebut, dengan bit terkecil disimpan pada node pertama, head, dan bit terbesar disimpan pada node terakhir. Buatlah program untuk mengonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh link list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Dan soal yang kedua yaitu, buatlah sebuah program yang menggunakan stack untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Oke, selanjutnya akan beralih ke record dari hasil codingan yang telah saya buat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada include IOStream digunakan untuk memasukkan library input-output stream yang digunakan untuk melakukan input dan output yang terjadi pada program ini. Selanjutnya ada include math digunakan untuk memasukkan library yang berisi fungsi-fungsi matematika yang akan dijalankan pada program ini. Lalu selanjutnya ada using namespace std. Selanjutnya ada kelas simple yang berisi 2 variabel anggota, yaitu data dan setelah. Variabel data ini bertipe integer dan digunakan untuk menyimpan bilangan biner. Nah, bilangan biner ini disimpan dalam bentuk angka 0 atau 1. Sedangkan variabel setelah bertipe pointer dan juga digunakan untuk menunjukkan simpul berikutnya dalam linked list. Selanjutnya ada variabel pointer awal, yaitu ini, variabel pointer awal yang menunjukkan simpul awal dalam linked list. Nilai awal ini diinisialisasikan dengan 0 karena linked list pada stack belum terbentuk. Selanjutnya ada fungsi void data awal yang digunakan untuk memasukkan data bilangan biner ke dalam linked list. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu data biner, yang bertipe integer. Nah, di sini nanti bilangan biner akan dimasukkan ke dalam linked list. Pertama-tama, fungsi ini membuat simpul baru dengan memanggil operator new di sebelah sini, lalu menyimpannya ke dalam variabel simpul baru. Selanjutnya, variabel data pada simpul baru diisi dengan nilai data biner. Lalu selanjutnya variabel setelah diisi dengan nilai variabel awal. Selanjutnya, variabel awal diisi dengan simpul baru yang telah dibuat. Oke, kita lanjut ke fungsi tampil linked list. Nah, fungsi ini tuh gunanya untuk menampilkan linked list yang telah kita buat. Fungsi ini menggunakan loop while. Jadi di sini ada while looping untuk setiap simpul yang terdapat pada linked list, dan juga menampilkan nilai-nilai data pada setiap simpulnya. Loop berakhir saat pointer simpul menunjuk ke 0 yang menandakan akhir dari linked list. Di sini kita tulis 0 yang akan menunjukkan kalau linked list-nya sudah berakhir. Selanjutnya ada fungsi integer bil biner ke desimal. Ini tuh fungsi buat konversi bilangan biner ke desimal. Kita gunakan basis 2. Fungsi ini mengambil pointer ke simpul pertama, ke simpul awal,
dalam linked list sebagai parameter. Fungsi ini juga menggunakan loop while, perulangan while, untuk mengakses setiap simpul dalam linked list dan menghitung nilai desimal dengan menggunakan nilai data pada setiap simpul dengan 2 pangkat tertentu. Lalu tambahkan hasilnya ke variabel bil desimal. Di sini. Ini untuk mengonversi bilangan biner ke desimal. Ini adalah rumus yang digunakan dan kita juga mendeklarasikan pangkat menjadi increment. Setelahnya ini nilai dari variabel awal ini selanjutnya kita simpan dengan nama variabel awal. Lalu ini kita return ke bil desimal. Selanjutnya fungsi dari void tampil bil biner. Ini untuk menyederhanakan bilangan biner dengan menghapus 0 paling kiri jika ada. Pada fungsi ini kita menggunakan perulangan while. Dan ini ada simpul akhir bukan nol, maka akan menjalankan perulangan ini. Di sini ada bool 0 hilang sama dengan true. Artinya jika ini 0 hilangnya ada, maka ini kita akan melakukan perulangan while. Selanjutnya ada fungsi main atau fungsi utama. Di sini ada integer banyak bit dan juga integer data biner yang akan digunakan pada fungsi ini. Ini nama dari mahasiswa. Lalu ini ada cout untuk memasukkan banyak bit yang akan kita hitung. Lalu ini ada cout lagi, input bilangan biner. Ini ada banyak bit, itu berasal dari sini yang tadi sudah kita input sebelumnya. Lalu ini ada bit yang akan dikonversi menjadi suatu bilangan desimal. Nah, ini ada perulangan for. Selanjutnya ini ada perulangan for lagi. Kita memanggil, sebelumnya kita harus menginputkan data binernya. Data biner yang akan kita hitung, yang akan kita cari. Dan ini ada if else. If else ini jika data biner sama dengan 0 atau data biner sama dengan 1, maka kita memanggil fungsi dari data awal. Dan juga ini ada variabel data binernya. Jika tidak, maka angka yang diinput itu salah. Karena ini merupakan integer, maka kita harus mengembalikan nilai. Ini pada baris 93 kita memanggil fungsi tampil linked list dengan variabel awal. Nah, di sini ada integer bil desimal sama dengan bil biner ke desimal dengan variabel awal. Nah, ini merupakan cout saat kita sudah mengkonversi bilangan sebelumnya. Jadi ini ada cout hasil konversi bilangan, lalu di bawahnya ada bilangan biner sama dengan kita memanggil fungsi dari tampil bil biner dengan variabel awal, lalu ada bilangan desimal sama dengan bilangan desimal yang sudah kita cari sebelumnya dengan fungsi dari ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan sistem pause untuk menghentikan
programnya dan juga sistem clear screen untuk berpindah ke halaman baru, lalu ada cout program selesai yang menyatakan bahwa program sudah dioperasikan, sudah dijalankan, lalu kita menggunakan sistem pause lagi untuk menghentikan programnya, lalu karena ini merupakan integer, maka kita harus mengembalikan nilai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke output dari nomor 1. User diminta untuk input jumlah bit dari bilangan biner yang akan dihitung. Kita akan mencoba menginput 8. Kita diminta kembali untuk menginput bilangan biner 8 bit yang akan dikonversi menjadi suatu bilangan desimal. Oke, ini kita akan memasukkan angka biner. Berjumlah 8 angka. Lalu kita enter. Dan ini merupakan hasil dari konversinya. Ini ada link listnya nih, bilangan biner terkecil ke terbesar, yaitu yang pertama ada 1, lalu 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan terakhir merupakan 0. Ini adalah hasil konversi bilangannya. Jadi bilangan binernya ini yang kita input sebelumnya itu 111, 00, 101, dan ini hasil bilangan desimal setelah dikonversi yaitu 229. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan library IOStream dan di sini terdapat using namespace std. Lalu ini ada kelas simple yang berisi 2 anggota, 2 variabel, yaitu variabel data dengan type integer, dan di data ini berisi bilangan biner dalam bentuk 0 dan 1. Lalu ini ada variabel setelah yang menunjukkan pointer. Di sini ada struct, stack, dan ini ada variabel atas, variabel pointer atas. Nah, atas ini merupakan data yang teratas, yang paling atas dari stack. Nah, pada variabel atas ini karena kita belum ada data di stack, maka kita inisialisasikan dengan 0. Ini ada void push dengan variabel integer sisa bagi. Push ini digunakan untuk memasukkan sisa pembagian ke dalam stack. Nah, di sini ada variabel, kita bikin variabel simple baru. Ini menggunakan operator new. Dan juga nih data dari simple barunya kita buat sebagai variabel sisa bagi, lalu data setelahnya itu ada nama variabelnya itu atas, dan atas ini kita bikin sebagai simbol baru. Lalu selanjutnya ada fungsi integer pop. Nah, fungsi ini tuh untuk mengambil data dari sisa pembagian dalam stack sesuai urutan dari atas, dari data yang awal-awal. Di sini ada integer SB diambil. SB ini saya singkat, sebenarnya ini adalah sisa bagi yang sudah diambil. Ini ada datanya, ini kita jadiin atas. Nah, dari variabel atas ini itu setelahnya ini, setelah dari variabel atas kita bikin sebagai variabel atas. Karena ini merupakan integer, maka kita harus mengembalikan nilai dengan SB diambil. Kita juga harus menuliskan S di sini untuk memanggil fungsi stack, memanggil fungsi struct stack pada fungsi-fungsi di bawah, pada fungsi-fungsi in main selanjutnya. Oke, di sini ada void bil desimal ke hexadesimal dengan variabel integer bil desimal. Nah, fungsi ini tuh untuk menampilkan proses konversi bilangan desimal ke hexadesimal.
di sini ada if, else if. Jadi pertama ini ada jika bilangan desimal sama dengan 0. Nah, kita tuh cukup masukkan ke stack dan lanjut ke perintah berikutnya pada in main. Di sini kita memanggil fungsi dari stack push ya dengan variabel bil desimal, dan juga kita harus return. Selanjutnya ini ada jika bilangan desimalnya ini kurang dari 0 dan otomatis ini bernilai negatif. Nah, ubah menjadi positif karena mengubah bilangan desimal negatif ke heksadesimal ini hanya menambahkan simbol negatif saja dengan rumus ini. Lalu ini ada perulangan while. Jika bil desimal lebih dari 0, maka perulangannya akan berjalan seperti ini. Dengan integer sisa bagi sama dengan bil desimal dibagi 16. Kita memanggil fungsi yang di atas, itu sisa bagi yang dimasukkan ke dalam stack. Lalu di sini ada cout-nya yang akan memunculkan hasil dari sisa bagi ini, dan juga di sini ada rumus kembali, yaitu bil desimal dibagi dengan 16 dan hasilnya akan dimunculkan selanjutnya pada cout di bawah. Lalu ini ada fungsi void hasil heksadesimal dan integer bil desimal. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan hasilnya dari konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, di sini ada char huruf HD. Variabel ini tuh kenapa huruf HD? Karena ini merupakan singkatan dari HD itu heksadesimal. Di sini ada if bil desimal kurang dari 0. Karena ini bilangan negatif nih. Jika desimal adalah bilangan negatif, tampilkan simbol negatif sebelum bilangan heksadesimal. Maka di sini ada cout yang menuliskan ada minus dari bilangan tersebut. Nah, ini ada perulangan while. Kita memanggil stack data atas. Jika di sini tuh while data atas tidak sama dengan 0, ya ini berarti loopingnya itu ketika stacknya ini tidak kosong atau stacknya ini sudah terisi, maka ini akan jalan nih. Loopingnya, perulangannya akan jalan. Di sini ada integer sisa bagi, ini kita mau memanggil stack pop. Ini kita mengambil data sisa pembagian dari dalam stacknya. Nah, di sini ada if else lagi. If sisa bagi lebih dari sama dengan 0 dan sisa bagi kurang dari sama dengan 9, maka nih kita cout-nya ini langsung memunculkan sisa bagi dengan angka yang tampil. Selain jika bukan, maka yang muncul adalah huruf HD, ini dimulai dari A ditambah sisa bagi dikurangi 10. Nah, di sini nanti cout-nya yang muncul adalah huruf heksadesimal yang dimulai dari huruf A sampai dengan huruf F. Selanjutnya ada cout and line. Berikutnya ini ada fungsi in main dengan variabel in bil desimal. Di sini ada nama mahasiswa sama seperti sebelumnya di nomor 1. Lalu di sini kita diminta untuk input bilangan desimal yang ingin kita cari. Kita input dengan nama variabel bil desimal. Lalu pada baris 79 kita memanggil fungsi dari bil desimal ke heksadesimal dengan variabel bil desimal. Lalu ini
akan menampilkan hasil dari konversi yang telah kita lakukan. Di sini ada cout bilangan desimal sama dengan bil desimal. Dan di sini ada bilangan heksadesimal. Dan ini merupakan hasil dari konversinya. Dan kita juga memanggil fungsi hasil heksadesimal dengan variabel bil desimal. Selanjutnya, setelah semua program sudah dijalankan, maka sistem akan dihentikan menggunakan sintaks sistem pause, lalu ada sistem clear screen untuk berpindah ke halaman baru. Lalu di sini ada cout program selesai yang menyatakan bahwa program telah dijalankan. Kemudian ada sistem pause kembali. Lalu ini ada return 0 karena ini merupakan integer yang mengharuskan kita mengembalikan nilai. Pertama-tama kita diminta untuk input bilangan desimal yang ingin dicari. Kita masukkan angka berapapun, lalu kita enter, dan ini adalah hasilnya. Jadi bilangannya itu kita bagi dengan 16, dan ini sisa-sisanya. Ini adalah hasil dari konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Jadi ini bilangan desimalnya 643563, ini yang sudah kita input sebelumnya, lalu ini adalah bilangan heksadesimalnya yaitu 9D1EB. Kenapa ini ada hurufnya? Karena angka pada bilangan desimal itu hanya ada pada angka 0 sampai 9 saja, lalu selanjutnya dari 10 sampai 16 kita ubah ke dalam huruf. Ya, dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F. Dan ini hasilnya yang kita dapatkan. Untuk bilangan negatif, ini kita hanya menambahkan simbol minus atau tanda minus di depan angka ini di sini. Lalu di sininya juga akan terdapat simbol minus, dan di bilangan heksadesimal juga terdapat simbol minus di depannya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.